Maluku Bicara N25 mengupas tuntas berbagai fenomena dan permasalahan secara kontekstual dari berbagai perspektif kekinian, serta menjadi sarana informasi yang berbeda dalam pengkajian berbagai isu serta opini publik yang terjadi di Maluku. Menghadirkan narasumber yang berkompeten dan terpercaya dan menjadi pilihan publik untuk disimak. Saya Ongele Kipio di Maluku Bicara N25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Ongele Kipio, kita kembali bertemu di acara Maluku Bicara N25. Topik kita kali ini terkait dengan peningkatan sumber daya manusia unggul di lingkup BKKBN Provinsi Maluku dalam upaya pencegahan stunting di tahun 2023-2024. Olehnya itu telah hadir bersama saya Kepala BKKBN Provinsi Maluku, Bapak Sarwes Brabar MSI. Pak, selamat datang Pak di Maluku Bicara N25. Ya. Pak, kita mulai lagi Pak untuk perbincangan kita di saat ini. Ya. Yang pertama Pak, karena BKKBN saat ini menjadi koordinator dalam upaya untuk pencegahan dan penanganan stunting nih Pak. Mungkin Pak bisa memberikan sedikit informasi kepada masyarakat Maluku Pak. Karena orang identik BKKBN ini terkait dengan keluarga berencana. Tapi hari ini ada peran penting yang dimainkan oleh BKKBN, yaitu dalam upaya untuk pencegahan stunting nih Pak. Mungkin salah satu tugas utama BKKBN Pak, yaitu membentuk keluarga yang berkualitas. Mungkin nanti dijelaskan oleh Bapak. Dan kedua, peran utama dari BKKBN sendiri Pak dalam proses pencegahan stunting di Maluku seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih pemeriksa dimanapun berada. Saya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Tentunya tidak asing lagi bahwa kita berbicara tentang BKKBN. Pasti orang semua bertanya-tanya, kok BKKBN itu kerjanya selalu suruh orang ikut KB. Jadi image itu atau pemahaman seperti ini kan tidak lepas karena BKKBN itu identik dengan alat kontrasepsi dari dulu. Jadi karena BKKBN kita bekerja pakai undang-undang. Jadi undang-undang tahun 1992 nomor 10 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana itu memang mengamanatkan untuk bagaimana BKKBN berorientasi untuk membatasi jumlah kelahiran pada era Soeharto dulu, era Orde Baru. Tapi BKKBN dengan mengalami berbagai perkembangan sampai pada tahun 2009 itu BKKBN sudah diamandemen sebuah undang-undang untuk menggantikan Undang-Undang nomor 10 tahun 1992. Jadi BKKBN memiliki undang-undang namanya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi yang dulunya kita berbicara tentang keluarga berencana sudah dirubah menjadi pembangunan keluarga. Maka BKKBN secara khusus fokus pada masalah kualitas. BKKBN berbicara tentang sebuah keluarga berarti melihat pada masalah kualitas sebuah keluarga. Itu yang kemarin di Rakernas Presiden tegaskan bahwa BKKBN itu melaksanakan dua tugas utama, yaitu tugas pertama adalah membangun kualitas keluarga dan kedua adalah membangun pengendalian penduduk. Pengendalian itu berarti bukan membatasi, tetapi bagaimana kita bisa mengatur keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bisa sehat, sejahtera, cerdas melalui informasi-informasi edukasi yang dibangun oleh BKKBN. Mengacu daripada itu, maka BKKBN pemerintah memberikan tugas utama pada tahun 2021, yaitu melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi BKKBN selama ini kan melaksanakan 3 program utama.
Pertama, menyangkut pembangunan keluarga, kedua menyangkut kependudukan, dan yang ketiga menyangkut keluarga berencana. Jadi itu yang disingkat menjadi Bangga Kencana. Jadi membangun 3 ikon besar, 3 program besar di Indonesia, yaitu pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan kependudukan. Tetapi diberikan tugas lagi untuk sementara melalui Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting oleh pemerintah melalui Presiden, memerintahkan BKKBN sebagai koordinator. Koordinator berarti BKKBN sendiri kerja tidak. Bagaimana bekerja dengan semua pihak, melibatkan semua pihak untuk bekerja untuk percepatan penurunan stunting ini. Maka kita di provinsi hanya sebagai penggerak. Bagaimana penggerak goyang akar rumput, goyang bagaimana bisa lapangannya itu bisa goyang. Jadi jangan bertanya kepada rumput yang bergoyang, tetapi bagaimana bertanya kepada rumput yang bergoyang itu. Baik. Maka kita yang menggerakkan, BKKBN yang menggerakkan sehingga bisa rumput itu goyang. Maka BKKBN tidak pernah membatasi diri untuk bekerja. BKKBN membangun koordinasi dengan siapa saja, jadi tidak terikat. BKKBN itu sifatnya independen. BKKBN adalah instansi vertikal yang bisa bekerja secara independen di kabupaten, di semua provinsi untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan mitra kerja, dengan siapapun yang dikenal dengan pentahelix. Jadi perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, media, dan juga pengusaha. Jadi ini namanya lima hal yang kita harus bangun. Pentahelix ini sangat penting untuk kita goyang bersama-sama. Jadi BKKBN itu sebagai penggerak, maka BKKBN tidak pernah terbatas dalam berkoordinasi dengan siapa saja dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Karena BKKBN memiliki otoritas untuk bisa melakukan koordinasi dengan, karena ada undang-undang yang kita pakai kerja. Oleh karena itu kita bisa bangun koordinasi dengan siapa saja untuk kita minta kita bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Oh, baik Pak. Baik Pak, ini terkait dengan sumber daya manusia Pak. Betul. Karena Pak Presiden kemarin juga dalam Rakernas menekankan supaya ditingkatkan lagi sumber daya manusia yang ada di BKKBN. Pak, pertanyaannya Pak, di BKKBN Provinsi Maluku sendiri Pak, untuk tim penyuluhnya itu ada berapa Pak? Ya. Itu plus pendampingnya Pak? Betul. Jadi kita di BKKBN ini setiap tahunnya kita harus kuatkan namanya SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kalau kita abaikan, maka hasil yang akan dicapai pun akan terabaikan. Tidak akan kita menciptakan namanya kinerja. Oleh karena itu, kita setiap tahunnya diberikan peluang dari BKKBN Pusat untuk kita rekrut dan juga kita pekerjakan di kabupaten-kabupaten. Jadi sumber daya manusia kita di dalam internal di kantor itu ada, tetapi kita lebih perkuat di lapangan. Maka hari kabupaten ini kota. Kabupaten kota. Makanya kita hari ini kita mendapat penyuluh lapangan KB itu atau PKB, PLKB itu ada 100 lebih. 100 lebih itu kan banyak sekali. Kalau pengalaman saya di Papua, saya sebagai orang Papua dan saya punya PLKB di Papua itu hanya 43. Bahkan sekarang ini mungkin sudah 50. Karena 2 tahun saya di sana sudah rekrut. Sudah 50 untuk menangani 29 kabupaten. Tapi saya bangga karena di Maluku ada 100 lebih. 105 PKB, PLKB yang ada di Maluku, yang ada di kabupaten-kabupaten. Jadi kalau kita tidak berhasil, berarti bagaimana SDM kita cukup ada di kabupaten-kabupaten kok program yang tidak bisa berhasil. Berarti sebenarnya cukup ya? Cukup sebenarnya kita cukup di kabupaten kota. Ada 100 lebih. Ditambah lagi dengan kekuatan berbagai profesionalisme yang dimiliki. Maka ini kan sudah cukup. Karena kita rekrut ini kan tidak sembarangan. Orang yang betul-betul dia menguasai keahlian pribadinya, sebagai mungkin dia ahli kesehatan, dia ahli komputer. Kita sudah rekrut itu, sudah punya keahlian. Dan mereka sebagai sumber daya manusia yang potensial, yang perlu harus kita optimalkan. Jadi BKKBN tidak sulit. Bahkan kita sudah tambah lagi namanya P3K, pegawai kontrak. Pegawai kontrak kita ada 5, yang sekarang kita sudah bagi di Kota Ambon,
di beberapa kabupaten di Maluku. Masing-masing satu kabupaten kota berapa? Ya, satu orang. Satu Kita orang. sudah drop semua. Jadi sudah ada 100, pokoknya ada 110 lah. Kita punya pegawai, sudah ada datanya. Lengkap. Ya, saya kira itu. Ya, dari peningkatan sumber daya itu apakah diberikan pelatihan lagi? Benar. Seperti apa, Pak? Jadi sebelum mereka ini diturunkan, kita biasanya melakukan namanya latihan dasar atau LDU, latihan dasar umum. Biasanya latihan dasar umum ini kita lakukan di BKKBN untuk meningkatkan, kita rubah mindset cara berpikirnya. Jadi ada beberapa cara yang kita lakukan untuk mencuci otaknya. Bukan kita cuci untuk mereka lakukan yang tidak baik, tetapi kita cuci dan agar supaya dia fokus pada bidang tugasnya, terutama dia sebagai seorang penyuluh. Kalau penyuluh kan punya profesionalisme beda, sama dengan seorang guru, seorang dosen. Jadi harus kita bersihkan kepalanya supaya dia konsentrasi untuk dia sebagai orang profesional yang tersertifikasi karena kompetensi. Karena fungsional ini kan dibutuhkan orang yang berkompetensi, yang orang yang pandai, yang lebih berkualitas supaya mereka berbicara itu meyakinkan masyarakat kita, dan juga apa yang dibicarakan juga menjadi satu kekuatan untuk masyarakat kita mengetahui. Saya kira itu. Berarti tidak diragukan lagi, Ya, Pak? tidak diragukan. Sudah pokoknya sudah pandai dan sudah siap di bidangnya masing-masing. Itu evaluasinya seperti apa, Pak? Ya, sampai hari ini saya tidak ragukan karena ada peningkatan. Peningkatan dalam arti ya mungkin kita lihat dari sisi geografis yang selalu membuat mereka itu ada kelemahan, tetapi kalau dari profesionalisme mereka itu sebenarnya yang masalah, karena mereka sudah bekerja, sudah mendapat ilmu pengetahuan tentang program Bangga Kencana dan program-program yang lain yang sifatnya yang bisa mereka lakukan di lapangan. Baik, Pak. Mungkin baik. masalah-masalah budaya, sosiologi dan lain sebagainya kita serahkan untuk mereka bisa belajar langsung. Mereka lihat bagaimana di sebuah desa, sebuah kampung, atau mereka di mana ditempatkan, mereka harus tahu budayanya. Sehingga tidak serta-merta, walaupun dia suku lain, tetapi kalau ditempatkan di Kabupaten A atau Kabupaten B, harus dia pelajari budaya, tata adat yang ada dimiliki di daerah itu. Sehingga dia bekerja juga dengan leluasa. Jadi jangan sampai serta-merta hanya bekerja untuk program, tetapi harus adaptasi Supaya diterima di masyarakat ya, Pak? Diterima di masyarakat. Baik. Begitu, Pak. Pak, jadi selain tim penyuluh dia memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pendampingan ke masyarakat, berarti data terkait dengan risiko Ya. anak dia mengalami stunting itu juga diperoleh dari tim-tim penyuluh Betul. ini, Pak. Pertanyaannya, Pak, untuk 11 kabupaten kota nih, Pak, mungkin data kasus ya, Ya. kasus dan Stunting. mungkin yang berpotensi, Pak, Ya. khusus untuk yang berpotensi terjadinya Betul. kasus stunting ini seperti apa, Pak? Sebenarnya kita data tentang resiko keluarga, resiko stunting ini kan kita sudah punya. Kita secara kuantitatif kita punya. Sekarang kita butuh itu adalah by name, by address-nya atau nama orang dan alamatnya. Karena data kuantitatifnya kan kita punya. Baik. Kita punya. Tinggal semua kecamatan dan kabupaten kota itu kita punya. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan yang namanya nama dan alamat. Kita harapkan bahwa itu kata kuncinya ada di situ. Kalau sampai kita tidak memiliki nama dan alamat, ini nanti akan data itu tidak pernah ada perubahan. Kalau kita tahu persis, maka intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui semua sektor kementerian dan lembaga yang ada dan kemitraan yang ada, akan kita sasar, kita akan dapat pada masalah keluarga itu sendiri. Jadi kita di Maluku sebenarnya sebagian besar, katakanlah dari 70% itu kita memiliki angka by address-nya. Dan itu sudah tercover ya, Pak? Ya, tinggal kita nanti sempurnakan aja melalui bangun koordinasi. Karena kita ini kan punya namanya EPPGDM, aplikasi pelaporan tentang gizi di setiap kabupaten kan sudah punya.
Berarti kan 70% kita itu sebenarnya memiliki binary address. Tetapi ya selama ini kita butuhkan data-data itu supaya betul-betul sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh semua kemitraan bisa langsung menyentuh kepada keluarga-keluarga yang dimaksud bahwa dia mengalami stunting. Kalau kita harapkan ini bisa terjadi, maka tidak ada kesulitan yang kita akan alami di Provinsi Maluku. Karena memang masyarakat kita yang kita mengalami stunting ini kebanyakan ada di desa-desa. Sebagian di perkotaan ini kan seperti kota Ambon dan kota Masohi dan kota-kota yang lain yang ada di ibu kota itu sebenarnya itu kecil. Tetapi kalau kita lihat ini kebanyakan stunting ini terjadi di desa-desa. Karena kelihatannya sedikit orang memahami bahwa stunting ini identik dengan kemiskinan. Karena kita memang betul-betul yang dialami orang-orang miskin, orang-orang yang tidak beruntung ini, anak-anaknya kekurangan gizi dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut hal faktor kebersihan, faktor perilaku hidup sehat, faktor air, makan dan minum. Ini semua kan membutuhkan perilaku hidup sehat. Namanya malnutrisi. Malnutrisi itu kan karena pola asuhnya yang kurang tepat. Kalau ini semua dilakukan dengan tepat, maka akan terhindar daripada yang namanya stunting. Maka ini betul-betul harapkan bahwa di Maluku bagaimana kita bisa sosialisasi dengan maksimal sehingga perilaku hidup sehat ini betul-betul dimonitor oleh semua pihak. Saya kira begitu. Pak Charles, maksudnya dipertegas lagi Pak ya, untuk data terbaru yang daerah yang berpotensi kasusnya meningkat itu di mana Pak? Sebenarnya di Maluku kebanyakan di Maluku Tengah. Maluku Tengah ini kan termasuk wilayahnya kan luas. Wilayahnya luas sehingga kalau kita lihat dari SSGI tahun 2021 lalu itu kan sebagai acuan kita. Acuan bahwa memang di Maluku Tengah, terus di Buru Selatan, terus di MBD di SBT ya, SBT itu kan kabupaten-kabupaten yang tinggi. Tetapi pada akhirnya kan sudah mengalami penurunan karena ada intervensi yang dilakukan pada tahun 2022 lalu. Walaupun turunnya tidak begitu signifikan, tetapi kita harapkan bahwa di tahun 2023 ini kan masih termasuk Tanimbar yang dulunya turun. Tahun 2022 ini dia naik. Terus di Maluku Tenggara yang dulunya dia sangat rendah, laporan EPPBGB-nya sangat bagus dan termasuk berprestasi di dalam menangani stunting 2 tahun lalu. Ya tahun 2020 2020 ini mengalami kenaikan. Maka ini yang kita akan cari tahu permasalahannya untuk kita intervensi. Saya kira masih banyak kesempatan. Tahun 2023 ini kesempatan yang luas yang untuk kita bisa turunkan angka stunting yang ada di beberapa 3 kabupaten di Maluku yang kelihatannya terjadi perubahan seperti di Tanimbar dan juga di Maluku Tenggara dan Maluku Tengah. Ya di Buru Selatan ya, Bursel. Bukan Maluku Tengah tapi Buru Selatan. Jadi ada 3 kabupaten yang tinggi. Yang tinggi inilah yang kita terjadi kenaikan pada 2022, maka akan kita intervensi beberapa indikator yang tentu dipahami tinggal nanti kami koordinasi dengan Bupati. Mana Bupati kita intervensi dengan semua pihak. Ini wajib karena kita mengatasi stunting ini sebenarnya tidak sulit. Yang penting kekompakan sebuah daerah itu untuk mau menurunkan. Saya kira begitu. Pak, mungkin informasi saja apakah selain penyuluhan itu ada bantuan langsung yang diberikan oleh BKKBN kepada keluarga yang dia berpotensi? Ya, sebenarnya kita di BKKBN itu kan hanya kita kuatkan di Bapak Asuh. Bapak Asuh itu kan Bapak Ibu Asuh ya, jadi namanya BAS, Bapak Ibu Asuh. Yang kita lakukan ini kan kepada pimpinan-pimpinan OPD dengan Bapak Bupati. Kita harapkan dengan teman-teman di TNI, ya, TNI agar supaya melaksanakan sebuah kegiatan, momentum itu bisa dibagi-bagi, berikan makanan
makanan tambahan melalui makanan bergizi yang bisa diberikan untuk bisa paling tidak 3 bulan. 3 bulan terakhir kita memberikan bantuan setiap bulannya. Misalnya telur dengan beras fortified atau susu dan lain sebagainya. Karena melalui WHO, analisa WHO bahwa untuk mempercepat penurunan stunting ini harus intervensi pada daging atau hewani. Berarti kita harus berikan telur dengan daging. Karena daging ini yang mempercepat bisa menurunkan angka stunting. Jadi sayur mayur itu nanti urusan tambahan. Seperti pembuatan makanan tambahan dan lain sebagainya. Jadi lebih bagus itu masyarakat kita dorong untuk mereka makan ikan, makan telur, makan daging. Itu yang sekarang pemerintah dan PBB minta untuk daerah wilayah-wilayah negara-negara yang stuntingnya tinggi diturunkan sampai 20%. Maka kita di Indonesia termasuk di provinsi-provinsi kita sekarang dorong untuk bagaimana bisa makan telur, makan ikan dan makan ayam, daging-daging, sapi dan lain sebagainya. Karena daging inilah yang nanti akan lebih cepat memberikan menurunkan angka stunting itu. Begitu Pak. Baik Pak, lintas koordinasi antara BKKBN dengan pemerintah kabupaten kota ya, karena BKKBN melakukan pencegahan dan penanganan kasusnya kan dinas-dinas yang terkait Pak di kabupaten kota. Sejauh ini bagaimana koordinasinya? Ya, kalau kita di BKKBN ini pada prinsipnya kan kita melakukan koordinasi. Yang nanti eksekusi di lapangan ini adalah teman-teman di kabupaten kota. Dan kita ini kan sudah punya jaringan. Kita sudah punya OPD yang ada di kabupaten sudah ada, tinggal bagaimana kita bangun koordinasi. Maka di sana kan ada rembuk stunting, di sana ada yang namanya kolaborasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kita selalu kita lakukan. Maka kita lebih cenderung kita kuatkan teman-teman yang ada menangani, teman-teman kami yang menangani program keluarga berencana di kabupaten untuk membangun kemitraan melalui TPPS. Karena TPPS kita ini kan salah satu kata kunci untuk bagaimana kita bisa berbicara masalah-masalah tentang stunting ini di kabupaten. Kalau TPPS ini secara rutin dilakukan koordinasi, dilakukan meeting-meeting, katakanlah 3 bulan sekali, katakanlah 6 bulan sekali, katakanlah setahun sekali. Maka kalau setahun sekali kan nanti persoalannya banyak. Lebih bagus itu TPPS ini bertemunya lebih efektif dan efisien 3 bulan sekali kita melakukan rapat-rapat. Karena disinilah akan terbangun koordinasi antar semua sektor bisa membicarakan tentang stunting di kabupaten itu bisa berjalan. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya. Hanya saja biasanya akan kita terjadi pada kesibukan masing-masing lembaga dan kementerian sehingga kadangkala kita tidak bertemu. Tetapi kita harapkan bahwa ketua TPPS itu adalah wakil bupati atau wakil wali kota atau sekretaris daerah, sekdanya. Jadi sehingga segera harus melakukan lobby-lobby dan koordinasi. Sehingga pertemuan-pertemuan koordinasi dibangun di kabupaten. Sehingga bukan saja BKKBN provinsi yang selalu turun dengan teman-teman sektor instansi yang lain, seperti teman-teman di kesehatan, teman-teman di dinas pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi kita atau teman-teman di Bapeda provinsi, tetapi kita ini kan sudah berikan mekanisme kerja yang ada di kabupaten bisa ditingkatkan. Jadi Baik, begitu Pak. Yang terakhir Pak, Ya. mungkin harapan kepada pemerintah Provinsi Maluku Pak, Ya, khusus untuk Pak Gubernur dalam Betul. proses upaya untuk penanganan stuntingnya seperti apa? ya kami menyampaikan pertama-tama kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur kita Pak Murad atas dukungan, atas motivasi, atas peran serta beliau bisa memberikan koordinasi lebih intens kepada kami instansi teknis terkait dan bisa mengamanatkan tugas stunting ini kepada Ketua Tim Penggarap PKK Ibu Widya Pratiwi Murad. Beliau yang sangat konsen selama ini bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan teman-teman kepala dinas, dengan dinas-dinas yang ada di Provinsi Maluku, sehingga kita bisa berkoordinasi dan kita melaksanakan beberapa kegiatan intervensi dan terkolaborasi
untuk 2 tahun lalu 2021, 2000 bahkan mungkin tahun 2020 dan lain sebagainya sebelum beta di sini. Tapi tahun 2021 beta sudah ada di sini dan saya sudah melihat bahwa ini sebuah motivasi dan satu strategi baru yang tentunya harus kami juga adopsi. Sehingga suatu ketika kita juga sebagai penggerak di daerah lain yang mudah-mudahan ini juga bisa direplikasi untuk kita bagaimana bisa membangun sebuah koordinasi untuk kita menurunkan angka stunting. Oleh sebab itu ya tahun 2023 ini kami dengan senang hati, dengan hati yang terbuka, dengan semua harapan kami akan melakukan kerjasama dengan maksimal. Kami sudah dituntun dengan kesiapan kegiatan-kegiatan program yang ada di BKKBN. Kami tinggal kolaborasikan dengan dinas instansi yang lain. Tetapi satu kata yang sebenarnya kami harapkan itu adalah bagaimana kita sinergikan data. Data itu, jadi kalau kita minta data kesehatan, mohon juga open gitu. Begitu pula dengan kami juga di BKKBN, kami juga open. Terus kami juga butuh data di dinas PMD dan lain sebagainya. Kita semua open sehingga data itu menjadi satu pintu yang kita pertanggungjawabkan. Karena data ini kan simpang siur juga kalau kita saling menahan data. Ini yang seringkali menjadi persoalan bagi kita. Kalau kita terbuka di dalam masalah data, maka akan kita sinkronisasikan, kita harmonisasikan, dan kita akan publis bahwa data kami seperti ini. Sehingga kami ini kan sudah mendata status risiko stunting ini setiap keluarga. Kami punya lengkap. Kami punya by name by address tentang risiko stunting, data keluarga stunting. Tetapi bagaimana kita bisa kolaborasikan sehingga ego sektoral kita itu kan mungkin kita buang jauh-jauh. Pada prinsipnya saya begitu. Saya biasanya mau bekerja untuk program keluarga berencana atau bangga kencana, saya bangun komunikasi dengan semua pihak dan ego kita lepas jauh-jauh karena kita bekerja ini kan untuk masyarakat. Kita bangun bersama-sama untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas. Kalau kita bangun jalan bersama, gerak bersama, berkolaborasi, sinkronisasi data dengan baik, maka disitulah akan kita memperoleh sebuah hasil. Disitulah akan kita memperoleh sebuah kemajuan. Karena setiap daerah itu apabila dibangun dengan kekuatan yang ada melalui sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, maka di situ pula lah kita memiliki data base yang bisa membangun, bisa kita gunakan untuk intervensi semua program. Kalau kita sing punya data, maka segala sesuatunya itu tidak akan terjadi, tidak akan berjalan. Jadi kata kuncinya di situ. Mari kita berkolaborasi, kita bersama-sama kita maju untuk demi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. Beta siap, BKKBN pada prinsipnya kami sudah siap untuk bombardir segala hal yang berhubungan dengan membangun keluarga yang berkualitas. Demikian, Pak. Luar biasa, Pak. Ya. Pak, terima kasih Pak atas segala informasi yang Terima kasih. di kesempatan hari ini. Demikian, Pak Saudara, perbincangan saya dengan Kepala BKKBN Provinsi Maluku. Semoga informasi-informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dalam upaya untuk penurunan angka stunting di Maluku. Siap. Kita akan berjumpa lagi di edisi-edisi berikutnya dengan topik-topik yang menarik di Maluku Bicara N25. Saya Ong Elekipio, sampai jumpa. Pak, terima kasih. Siap. Ya.